ternyata alam itu sangat menakjubkan gitu. Dulu kan interaksi sehari-hari kita ya manusia sama manusia. Tapi sejak berkebun itu aku bisa ngelihat binatang kecil-kecil yang dulu nggak pernah diperhatiin ternyata ada. Terus ngelihat tuh benih dari kecil banget bisa tumbuh jadi tanaman yang gede, bisa ngasih makan keluarga aku. Selain berkebun, aku tuh punya hobi eksperimen sebenarnya. Eksperimen entah dari hasil kebunku sendiri atau dari sisa olahan sisa dapur gitu. Karena kan sayang kalau terbuang begitu aja, padahal tuh masih bisa digunakan. Jadi yuk kita merawat bumi, merawat lingkungan sekitar, mulai dari yang kita bisa sekecil mungkin, nggak apa-apa, yang penting konsisten. Dari dulu aku seneng lihat ijo-ijo, terus orang tuh nanam tuh subur banget gitu kan. Tapi aku kalau nanam selalu mati gitu. Jadi sampai yang ada momen dimana aku trauma nih, kalau beli tanaman lagi ntar mati, kasihan tanamannya kan, merasa bersalah. Akhirnya pernah satu momen dimana di rumah ini nggak ada tanaman hidup, aku belinya tanaman palsu gitu. Jadi karena aku takut ntar mati lagi gitu kan. Tapi kalau orang kan suka ada mitosnya, tangan kamu panas katanya, makanya nggak bisa bertanam, makanya mati mulu. Tapi aku nggak percaya itu. Aku percayanya aku belum tahu ilmunya, aku belum mengerti gimana caranya memelihara tanaman, makanya mati mulu gitu. Berarti aku harus belajar nih gitu. Akhirnya tahun lalu belajar permaculture di Bumi Langit Jogja, pulang langsung ngubah halaman belakang jadi kebun dan alhamdulillah bisa subur. Saya nanam di sini nggak monokultur gitu, jadi semuanya tanaman tumbuh bersamaan, berdekatan, saling membantu. Kayak contohnya di sini, ini ada kacang tanah. Kacang tanah ini sebagai nitrogen fixer, jadi dia membantu suplai nitrogen ke tanah. Terus ada tomat di sebelahnya. Di sebelahnya lagi ada kemangi, sama ada marigold nih. Bunga marigold, dia semuanya pestisida alami. Jadi di dalam tanah ini sebenarnya ada ekosistem yang begitu hebatnya yang kita nggak lihat. Nah ini sebenarnya dia nggak rebutan nutrisi, dia saling membantu gitu. Di kebun ini saya menerapkan cara kerja yang ada di hutan. Jadi di hutan itu kan sebenarnya dia bisa subur, nggak ada yang mupuk, nggak ada yang nyiram gitu, tapi semuanya bisa tumbuh dengan segar dan subur. Jadi kalau di sini saya juga ngompos, tapi ngompos itu sebenarnya bukan untuk menyuburkan tanaman, tapi justru untuk menyuburkan dan menghidupkan tanah gitu. Jadi kalau di hutan, kalau kita lihat kan tanah itu nggak ada yang terbuka, tanah itu selalu ditutupi sama daun yang sudah membusuk, kotoran hewan. Nah itu semuanya melindungi tanah dan di dalamnya akan ada kehidupan dan ekosistem yang luar biasa. Yang kita bisa lihat di sini nih, di tanah ini. Ini isinya daun-daun kering, potongan rumput yang ada di halaman sini itu nggak dibuang, tapi ditumpuk-tumpuk aja. Kalau kita mau lihat di bawahnya, ini kan kering nih, kelihatan kering sekali. Tapi kalau kita bongkar, tuh lihat, basah.
basah, lembab, dan banyak kehidupannya. Tuh, jadi ini semua memberi kehidupan. Kita nggak perlu nyiram terlalu banyak, kita nggak perlu mupuk banyak, jadi tanahnya hidup. Yang kita lakukan tuh sebenarnya harusnya kita menyuburkan tanah. Orang fokusnya ke tanaman, padahal tanaman itu bersimbiosis dengan tanah yang di dalamnya ada mikroba, ada jamur, ada tanaman-tanaman lain kayak rayap, semut, itu semuanya berguna. Ini kita belajar dari alam gitu. Ini udah ada di praktek, ini udah ada terjadi di alam dan sudah berhasil, kita ikutin aja. Ya, jadi hari ini aku mau panen buat makan siang nanti. Yang mau dibikin tuh nanti salad. Jadi kita mau panen sawi, tomat, sama bayam Brazil. Yuk! Ini sawi putih kalau orang nyebutnya, karena dia batangnya ada putihnya gitu. Besar ya, seger. Sebenarnya mungkin ini nggak umum untuk salad gitu, tapi kalau kita sih asal dia tumbuh dari kebun kita makan aja nggak masalah gitu. Jadi kita coba-coba aja sih rasa, nggak perlu ikutin pakem yang ada. Ini bayam Brazil, disebutnya tanaman perennial atau menahun. Jadi kita tanam sekali, dia akan mendapatkan hasil panen berkali-kali. Kalau tanamannya sendiri itu kayaknya lebih dari 25 ya, belum termasuk empon-emponan kayak lengkuas, jahe gitu, banyak nih di sini. Terus kalau memenuhi kebutuhan keluarga, sebenarnya kalau sekarang ini yang sayur yang dimakan mungkin baru 50%, bukan karena dia nggak bisa memenuhin, karena keluargaku kan juga baru nih kita berkebun. Kalau yang mau makan konsumsinya langsung biasanya aku, kalau mereka pasti kan yang mereka, kalau keluargaku yang mereka familiar gitu kayak wortel, kentang, cuman kan nggak bisa produksi terus kan gitu. Jadi untuk keluarga aku sendiri butuh penyesuaian lagi gitu, karena aku juga baru 6 bulan. Tapi kalau untuk aku sendiri dan untuk orang-orang yang kerja di rumahku, semua udah bisa dari kebun ini gitu. Jadi mungkin sekitar sekarang masih 50% lah. Nah, kalau ini adalah krokot. Krokot ini sebenarnya tanaman liar, jadi saya nggak nanam krokot ini. Di pot ini sebenarnya saya nanam selada, tapi malah nongol krokot. Tapi nggak saya musnahkan, karena sebenarnya krokot liar ini dapat dimakan. Kalau di Amerika malah dia dijual seharga 200 gramnya itu $2,3 gitu. Sayang banget, dia antioksidannya tinggi, omega 3-nya tinggi. Sayang banget kalau kita anggap gulma dan kita buang-buang aja. Ini bisa kita panen. Tanaman di kebun aku ini nggak pakai pestisida kimia, nggak pakai pupuk kimia. Jadi kalau panen kayak gini, saya berani langsung makan, nggak ragu-ragu. Ini tinggal dilap-lap aja sedikit, langsung makan. Nah, saya dulu nggak suka tomat, kalau dibeli di pasaran. Karena menurut saya asam banget, rasanya kurang enak gitu. Tapi kalau di kebun ini enak, rasanya manis. Nah, ini punya kebun kayak gini sebenarnya kayak kulkas alami ya. Jadi kita nggak perlu nyetok banyak-banyak di dalam kulkas, tinggal kalau butuh sedikit ya petik aja.